Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat hari Minggu bagi kita semua. Mari kita mendengarkan kembali firman Tuhan. Jadi khotbah dalam minggu ini tertulis dalam kitab Ayub pasal yang ke-12 ayat 13 sampai 25. Ayub 12 ayat 13 sampai 25. Beginilah firman Tuhan. Tetapi pada Allah lah hikmat dan kekuatan. Dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. Bila ia membongkar, tidak ada yang dapat membangun kembali. Bila ia menangkap seseorang, tidak ada yang dapat melepaskannya. Bila ia membendung air, keringlah semuanya. Bila ia melepaskannya mengalir, maka tanah dilandanya. Pada dialah kuasa dan kemenangan. Dialah yang menguasai baik orang yang tersesat maupun orang yang menyesatkan. Dialah yang menggiring menteri dengan telanjang dan para hakim dibodohkannya. Dia membuka belenggu yang dikenakan oleh raja-raja dan mengikat pinggang mereka dengan tali pengikat. Dialah yang menggiring dan menggeledah para imam dan menggulingkan yang kokoh. Dialah yang membungkamkan orang-orang yang dipercaya, menjadikan para tua-tua hilang akal. Dia yang mendatangkan penghinaan kepada para pemuka dan melepaskan ikat pinggang orang kuat. Dia yang menyingkapkan rahasia kegelapan dan mendatangkan kelam pekat pada terang. Dia yang membuat bangsa-bangsa bertumbuh lalu membinasakannya, dan memperbanyak bangsa-bangsa lalu menghalau mereka. Dia menyebabkan para pemimpin dunia kehilangan akal dan membuat mereka tersesat di padang belantara yang tidak ada jalan. Mereka meraba-raba dalam kegelapan yang tidak ada terangnya, dan ia membuat mereka berjalan terhuyung-huyung seperti orang mabuk. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, perikop hari ini diikat dengan sebuah topik, Allah sumber kekuatan dan hikmat. Allah sumber kekuatan dan hikmat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, berbicara tentang Ayub, kita tahu bahwa Ayub adalah salah satu tokoh yang menjadi gambaran kehidupan umat manusia saat ini. Terlebih bisa kita katakan sangat relevan terkait dengan apa yang dihadapi, pergumulan-pergumulan, segala kesusahan penderitaan yang sedang dihadapi oleh kehidupan orang-orang pada saat ini. Ayub menjadi gambaran yang relevan. Ayub menjadi sebuah ikon yang menjadi contoh atau teladan dalam kehidupan kita saat ini. Untuk itu mari kita renungkan kembali dengan baik-baik lebih beberapa poin penting yang kita temukan dalam perikop ini, yang menjadi jawaban, yang menjadi solusi atas apa yang sedang kita hadapi pada saat ini. Yang pertama, tentang apa yang terjadi dalam kehidupan Ayub.
Saudara-saudara, tentu kita sadar bahwa selama kita hidup, boleh kita katakan semua ini masih menjadi sebuah misteri yang tidak akan pernah bisa kita pecahkan dalam kehidupan kita. Tentang proses perjalanan yang kita alami, kita tahu ini seperti sebuah misteri yang tidak akan pernah kita tahu bagaimana endingnya dan bagaimana kelanjutannya. Seperti yang dialami oleh Ayub dalam perikop hari ini. Kalau kita melihat, tentu pada umumnya kita akan mengatakan bahwa sosok seorang Ayub, seorang yang baik, seorang yang taat, seorang yang rendah hati, seorang yang selalu setia, memiliki iman yang kokoh. Tentu kalau masih ada orang-orang yang hidup dalam kehidupan saat ini, tentu pikiran kita mengatakan bahwa orang ini pasti akan mengalami kehidupan yang baik-baik saja. Tentu orang seperti ini akan mengalami kehidupan yang damai, jauh dari kesusahan, jauh dari persoalan kehidupan, jauh dari hal-hal yang mungkin bisa kita katakan menjadi beban atau pergumulan di dalam kehidupan ini. Karena kita melihat bahwa kehidupannya yang setia, kehidupannya yang baik, kehidupannya yang selalu rendah hati, tentu Allah pasti akan mengasihi dia. Allah pasti akan memberikan hal-hal yang baik-baik saja di dalam kehidupan. Nah, ini gambaran kehidupan manusia pada umumnya. Seperti yang kita lihat dalam kehidupan Ayub. Tapi apa yang terjadi? Nah, dalam hal ini bukan hanya Ayub saja ternyata yang bingung dengan apa yang terjadi di dalam kehidupan. Bukan hanya Ayub saja. Bahkan kalau kita lihat para sahabat-sahabatnya sempat merasa curiga, sempat merasa jangan-jangan ada yang ditutupi Ayub, perbuatannya yang tidak baik, perbuatannya yang tidak disukai Allah, sehingga pergumulan, kesusahan, sakit, bahkan penderitaan yang dia alami saat itu, ini menjadi akibat dari dosa yang dia lakukan terhadap Allah. Seperti Allah sedang menghukum Ayub atas sebuah tindakan kejahatan atau dosa yang dia perbuat yang tidak diketahui oleh para sahabat-sahabatnya. Bahkan istrinya juga merasa bingung atas apa yang sedang terjadi di dalam kehidupan. Mereka mencari dan mereka menyelidiki bahwa Ayub tidak pernah melakukan sesuatu pun yang melanggar kehendak Allah, yang tidak disukai Allah. Tapi pertanyaannya, mengapa Allah mengizinkan, Allah membiarkan terjadi penderitaan itu dalam kehidupan Ayub? Padahal Ayub itu seorang yang baik, seorang yang tidak pernah sedikit pun melupakan kebaikan Allah. Bahkan bukan hanya untuk pribadinya saja, dia selalu memberikan persembahan untuk anak-anaknya. Jangan-jangan anaknya pernah melakukan dosa. Jangan-jangan anaknya pernah melakukan sesuatu yang tidak disukai Allah. Ayub juga telah melakukan, memberikan persembahan sebagai permohonannya kepada Tuhan, sebagai permohonannya kepada Allah. Kalau ada ketidakbaikan yang dilakukan oleh anak-anaknya, kiranya Allah jangan sampai menghukum mereka dengan segala yang tidak baik. Istrinya, para sahabat-sahabatnya
Bahkan Ayub sendiri juga bingung dengan apa yang sedang terjadi dalam kehidupannya. Di luar dari ekspektasi, di luar dari apa yang mereka pikirkan. Bahkan bukan hanya 1-2 pergumulan yang dia alami, bertubi-tubi, begitu banyak cobaan-cobaan dilimpahkan Allah dalam satu waktu yang bersamaan, dalam satu waktu yang berdekatan. Tentu disinilah kemudian iman dan kepercayaan kita diuji, ditantang kembali untuk melihat karya Allah, rancangan Allah di dalam kehidupan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dari kehidupan Ayub ini, dari situasi ini, kita harus disadarkan kembali bahwa berbicara tentang hidup ini bukan hanya berbicara tentang kehendak dan kemauan gua semata, kehendak dan keinginan saya semata, tapi kita harus melihat kembali seperti semuanya sudah ditentukan, seperti semuanya telah dirancangkan Allah di dalam kehidupan seseorang. Dan ini bukan hanya berbicara kepada kehidupan orang-orang yang setia saja. Ini bukan hanya berbicara kepada kehidupan para pembesar, kepada orang-orang benar, tetapi kepada setiap orang, para pemimpin, para hamba-hamba Tuhan, orang-orang kecil, bahkan orang tua sekalipun, yang bisa kita katakan sudah mengalami pahit getirnya kehidupan ini, juga masih belum sanggup, juga masih belum berkehendak atas kehidupannya sendiri. Kita harus melihat kembali dari setiap proses itu, terlebih dari apa yang sedang dialami Ayub, bahwa ternyata kehidupanku ini bukan lagi semata-mata milik gua, milik saya, kehendak saya, kemauan saya semata. Tapi ini juga berbicara tentang kehendak Allah, karya Allah, dan rancangan Allah di dalam kehidupan kita ini. Hal yang kedua, kita juga harus belajar kembali dalam perikop ini Bapak Ibu, terkait dengan sikap yang selalu kita lakukan ketika pencobaan itu datang, ketika penderitaan itu datang kepada kehidupan. Demikian kita akan selalu memaksakan dengan akal pikiran kita, dengan pengetahuan kita, juga dengan cara pandang kita sendiri untuk mencari apa sih yang sedang terjadi ini, untuk mencari apa yang menjadi solusi dari apa yang sedang kita hadapi saat ini. Nah, disinilah kita mau melihat kembali Bapak Ibu Saudara, bagaimana sikap, bagaimana respon, tindakan yang harus kita ambil ketika sesuatu terjadi sudah di luar dari kehendak dan otoritas. Saudara-saudara, pada umumnya bisa kita katakan ketika sesuatu itu terjadi masih sesuai dengan apa yang sudah kita rancangkan, masih sesuai dengan apa yang sudah kita konsep bersama. Dalam hal ini pasti tidak akan ada masalah. Dalam hal ini pasti kita akan tenang-tenang saja, kita akan bersyukur, kita akan bersuka cita, kita akan tidak menuntut di dalamnya. Nah, kalau yang terjadi adalah sebaliknya, jika kita sudah merancangkan sesuatu dengan baik, namun kebalikan dari semuanya itulah yang terjadi, bahkan lebih hebat lagi, bahkan lebih parah lagi, bahkan jauh lebih sakit yang diberikan, yang terjadi dalam kehidupan kita. Maka disinilah hati ini mulai berontak, maka disinilah hati ini mulai mencari ke segala penjuru, ke segala arah, mulai mencari dengan pengetahuan, bertanya,
kita lihat sanggup memberikan solusi. Sekalipun tidak akan pernah menemukan solusi. Hati ini akan berontak, pikiran ini akan selalu memikirkan siapa yang bisa memberikan jawaban. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, hati-hati dalam situasi yang demikian, hati-hati dalam keadaan yang demikian. Jangan sampai kita terjebak dengan pemahaman yang mengatakan bahwa pikiran kita ini, hikmat atau kepandaian yang kita miliki ini sanggup untuk memikirkan apa yang ada di luar dari kehidupan kita. Pikiran kita, pengetahuan yang kita miliki sanggup memecahkan atau memberikan solusi dari apa yang terjadi di luar dari kehendak kita. Tidak aman ini. Jangan sampai kita terjebak dengan pemahaman yang demikian. Maka dalam hal inilah kita melihat kembali seperti yang dilakukan Ayub. Pada awalnya dia memang bertanya kepada para sahabat tentang apa yang dia alami. Tapi justru lihatlah, orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan baik bukan akan memberikan solusi, tapi akan justru semakin menjerumuskan kita. Orang-orang yang tidak memahami karya dan rancangan Allah bukan mengajak kita untuk bertanya kepada Allah, untuk mengenalkan Allah dalam segala situasi, tapi justru mereka mengajak, akan mengarahkan kita untuk meninggalkan Allah, apalagi sampai mengutuki Allah. Hati-hati dengan situasi dan keadaan yang seperti ini. Jangan sampai kita ikut terjebak juga. Jangan sampai kita ikut terjerumus juga. Ketika sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita ini sudah di luar dari kehendak kita, sudah di luar dari kewenangan kita, maka satu-satunya yang menjadi solusi, maka satu-satunya yang bisa memberikan jalan kedua adalah Tuhan itu sendiri, Allah itu sendiri. Karena ketika sesuatu terjadi di luar dari kehendak kita, maka itu bukan lagi porsi kita, tapi Tuhanlah yang sudah berkehendak di dalam. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dari pengalaman kehidupan Ayub, apa yang mau kita petik? Apa yang mau kita pegang terlebih bekal bagi kita untuk mempersiapkan kehidupan ini menghadapi hal-hal yang masih belum kita ketahui ke depan. Yang pertama kita harus katakan, nikmatilah prosesnya dan tetaplah selalu bersuka cita di dalam menjalani. Nikmatilah prosesnya dan tetaplah selalu bersuka cita di dalam. Ada ungkapan Batak yang mengatakan, tonggi unang pitor di bundut, baik unang pitor di utara. Ketika sesuatu yang manis itu, jangan langsung ditelan semuanya bulat-bulat. Begitu juga sebaliknya. Ketika sesuatu yang pahit itu, jangan langsung dibuang. Jangan langsung dibuang. Karena bukan hanya dari yang manis saja kita boleh merasakan nikmat, tapi juga dari hal-hal yang pahit pun kita akan menemukan bagaimana Allah sanggup memberikan yang terbaik di dalam kehidupan ini. Inilah yang menjadi gambaran yang dilakukan Ayub di dalam kehidupan, di dalam penderitaan yang sedang dia alami. Perikop ini juga mau mengajarkan kepada kita bahwa saudara-saudara, perikop ini juga mau mengajarkan kepada kita bahwa berbicara tentang memikul salib ini juga bukan berbicara tentang sesuatu yang enak, sesuatu yang manis saja, tetapi ini juga berbicara tentang sesuatu yang pahit,
sesuatu yang menyakitkan, sesuatu yang mengecewakan, sesuatu yang mungkin bisa kita katakan bertentangan dengan pikiran kita. Mikul salib, kehidupan yang kita alami ini bukan hanya berbicara tentang hal-hal yang baik saja, tapi persiapkan juga hati ini, persiapkan juga kehidupan kita untuk bisa menikmati segala sesuatu yang pahit itu, untuk bisa menikmati segala prosesnya. Itu sebabnya kita harus selalu ingat, ketika sesuatu itu manis, maka janganlah langsung engkau telan dengan bulat-bulat. Juga sebaliknya, ketika sesuatu itu pahit, jangan langsung engkau bunuh. Karena baik manis ataupun pahit itu, keduanya akan memberikan hal baik di dalam kehidupanmu ketika engkau bisa menikmatinya dan bersukacita di dalam setiap proses. Hal yang kedua yang mau kita pegang dalam perikop hari ini, seperti yang dilakukan oleh Ayub, yakinkan hatimu. Banyak hal akan terjadi di luar dari pikiran kita. Banyak hal yang akan terjadi di luar dari apa yang kita rancang. Maka satu-satunya yang harus kita ingat dalam hal ini, kita hanya bisa menjangkau sejauh tangan ini saja. Kita hanya bisa membenahi, memperbaiki ketika tangan ini masih sanggup untuk melakukan. Namun ketika sudah di luar dari semuanya, maka bukan lagi tubuh ini, maka bukan lagi pikiran ini, maka bukan lagi hal akal ini yang mencari solusinya, yang memberikan solusi. Dikembalikan kepada Allah, karena Allah adalah sumber kekuatan dan hikmat di dalam kehidupan kita. Bukan lagi milik kita, saudara, bukan lagi kehendak kita, tapi sudah menjadi kehendak Allah di dalam kehidupan. Allah sudah menentukan semuanya. Allah sudah merancangkan semuanya. Dan ingat, ketika Allah sudah merancangkan dengan hikmat dan pengetahuan, tidak ada manusia yang bisa merubah. Ketika Allah sudah menentukan semuanya, tidak ada manusia yang bisa merubahnya. Sedikit pun manusia tidak akan sanggup berkuasa untuk merubah, mengganti dengan apa yang telah dirancangkan oleh Allah di dalam kehidupan kita. Ketika Allah sudah membangun, maka tidak akan ada yang bisa meruntuhkan. Ketika Allah sudah meruntuhkan, maka tidak akan ada lagi yang bisa membangunnya kembali, kalau bukan atas kehendak dan seizin Allah saja. Untuk itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, seperti yang dialami oleh Ayub, jangan sampai pikiran kita tersesat, jangan sampai iman kita terjerumus dengan mengandalkan akal dan pikiran, dengan mengandalkan pengalaman-pengalaman, dengan mengandalkan hikmat duniawi ini, lebih segala kekuatan-kekuatan kita. Ingat, Allah lah sumber kekuatan dan hikmat. Allah lah sumber kekuatan dan hikmat. Kita hanya mampu menikmati prosesnya, juga bersukacitalah selalu di dalam setiap proses-proses kita. Andalkan Tuhan di dalamnya, minta pertolongan Tuhan, minta perkenanan Tuhan untuk menuntun kita, boleh melewati semuanya dengan lebih baik lagi. Kiranya Tuhan memampukan kita menjalani kehidupan kita ini seturut dengan kehendak Allah. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.